tugasnya di kota Kaisaria? General Cornelius. Cornelius menerima Tuhan Yesus di kota Kaisaria. Kaisaria Filipi. Kaisaria ini, Maritima. Kaisaria Maritima. Dia menerima Tuhan Yesus di sini, dan dia orang pertama, orang asing yang pertama. Dan Yahudi pertama ya. Bukan Yahudi, asing yang orang pertama asing atau pertama. bule. Kalau di Indonesia dia dipanggil orang bule yang pertama atau orang asing yang pertama yang menerima Tuhan Yesus adalah Cornelius di kota Kaisaria. Di kota ini. Kota Kaisaria juga Bapak dan Ibu. Aduh lagi. Ada santo sangat terkenal yang datang ke sini dan dia dipenjarakan di kota Kaisaria 2 tahun. Siapa nama dia? Depannya P. Santo. Dia menulis surat-surat santo kepada jemaat. Di Siapa? Korintus. Paulus. Kemarin masih ingat Paulus? Dia dulu namanya siapa? Saulus. Dan dia atur tempatnya dekat Bait Allah di gerbang Santo Stefanus. Apa yang terjadi di situ kemarin Bapak dan Ibu? Santo Stefanus dirajam. Kalau masih ingat kemarin saya menjelaskan tentang gerbang Santo Stefanus atau gerbang Santo Stefanus kemarin ya, dikenali juga dengan nama yang lain, itu adalah gerbang singa. Tapi di situ Santo Stefanus dirajam dan dia menjadi martir pertama, Santo Stefanus. Ya. Paulus datang ke sini sesudah dia menerima Yesus, dia datang ke sini, dia dipenjarakan di kota Kaisaria, ada penjara, dan dia dipenjarakan di sini sebelum dia naik kapal dan menuju ke Eropa. Dan pada waktu itu Bapak dan Ibu, dia menuju ke Eropa arah barat. Kalau kita lanjut ke arah barat, kita akan sampai ke Yunani, Turki, Cyprus, Itali. Dan waktu dia menuju ke utara Bapak dan Ibu, ada gelombang di laut dan kapal dia hancur di pulau sangat penting, namanya pulau apa? Kreta. No Kreta. Bukan. Tapi tidak jauh. Dekat situ. Dekat situ. Pulau Malta. Dan dia mendirikan gerejanya di Pulau Malta. Kalau ada kesempatan untuk berkunjung ke Pulau Malta Bapak dan Ibu, pergi, karena Pulau Malta indah sekali. Dan di dekat Pulau Malta ada pulau yang kecil. Kita harus naik kapal untuk sampai ke pulau yang kecil, itu namanya Pulau Gozo. Di Pulau Gozo ada peninggalan gereja yang pertama yang didirikan oleh Santo Paulus. Di sana ada patung besar, ya, Santo Paulus, sampai ke Pulau Malta. Orang yang baik yang membantu mereka. Akhirnya dia sampai ke kota Roma dan dibunuh di kota Roma. Paulus, Rasul Paulus, ya, yang menulis surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, kepada jemaat Galatia, kepada jemaat Thessaloniki, kepada jemaat Efesus, kepada jemaat Roma, Korintus. Dan yang ketiga, di kota Kaisaria orang Yahudi mau menjadi merdeka, jadi mereka mulai perang. Ada perang dimulaikan oleh dari kota Kaisaria, dan akibatnya orang Romawi masuk ke kota Yerusalem dan menghancurkan Bait Suci yang kedua, dihancurkan pada tahun 70 sesudah Masehi. Perang itu dimulaikan oleh orang Yahudi di kota Kaisaria. Perang antara orang Yahudi dan orang Romawi. Kampung Arab di sini namanya Jisr Az-Zarqa, Jembatan Biru.
sebelah kanan Gunung Karmel. Dua kata dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu. Setiap nama di sini di Israel, setiap nama gunung, setiap nama tempat ada arti dalam bahasa Ibrani. Gunung Karmel dua kata dalam bahasa Ibrani. Kerem artinya anggur. El Elohim, kebun anggur yang punya Elohim, yang punya Allah. Dan di sini Bapak dan Ibu ada lanjutnya, aqueductnya lanjut dan belok kanan. Mungkin kita lewat. Sudah lewat Tempatnya belok ya. kanan untuk supaya airnya akan turun dan mengalir ke jembatan air dan sampai ke kota Kaisaria. Apa yang terjadi di Gunung Hermon menurut Gunung Karmel menurut Alkitab? Kalau suka membaca Alkitab, di sini banyak cerita dari Perjanjian Lama, tapi satu cerita yang penting sekali adalah cerita Nabi Elia yang melawan nabi-nabi Baal. Elia melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Ceritanya begitu. 1 Raja-Raja pasal 18. Oke? Pada waktu itu Tanah Suci dan Israel dikuasai oleh raja namanya Ahab. Istrinya sangat cantik, Jezebel. Dia berasal dari mana? Dari Lebanon. Di Lebanon mereka menikah, mereka datang dan pindah ke sini, dan dia menjadi ratu dan dia menjadi raja Ahab. Tapi di Lebanon, di kota indah sekali di pinggir laut namanya Sidon. Kalau kita lanjut arah utara, kita akan sampai ke kota Sidon. Sidon adalah kota yang ada di pinggir laut dekat. Jadi dia pindah ke sini, dan di Sidon Bapak dan Ibu, semua orang dan semua perempuan cantik sekali sampai sekarang di Lebanon. Cantik semua. Ya. Istriku sana, Next istriku. door. Ya, mari kita ke Sidon sekarang ya. Tapi dia pindah ke sini, meskipun dia sangat cantik, tapi dia sangat jahat. Kenapa? Karena mereka di Sidon menyembah kepada berhala Baal, nabi-nabi palsu. Banyak nabi palsu datang ke sini. Mereka duduk bersama mereka makan bersama Raja Ahab. Dia suruh suaminya untuk menyembah kepada berhala. Tidak boleh. Di sini ada Tuhan, ada Yahweh, ada Allah. Kenapa mau berdoa kepada berhala? Akibatnya apa? Tempat ini dan semua daerah ini Bapak dan Ibu gersang. Tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Sampai semua penduduk Israel berkomplain. Mereka sedih. Tidak ada hujan, itu berarti tidak ada makanan tidak tumbuh. Ini pohonnya tidak tumbuh, sebelah kiri kanan tidak ada tumbuhan kalau gersang. Dan mereka mendekati Nabi Elia. Nabi Elia bilang ya, jawab ya, saya tahu kenapa tempatnya gersang, karena penduduk Israel bingung, dan kepala orang Israel dan umat Israel, Raja Ahab dan Ratu Jezebel, suruh semua orang untuk menyembah kepada nabi-nabi palsu, nabi Baal. Itu akibatnya. Ada Tuhan, Allah, Ishak, Yakub dan semua para nabi. Kenapa mau berdoa kepada berhala? Harus kembali ke jalan yang benar, harus berdoa kepada Tuhan. Dan Elia berkata kepada semua, saya akan melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, di puncak Gunung Karmel. Oh, bagaimana? Dia suruh mereka untuk datang dan berkumpul di puncak Gunung Karmel, tempat namanya Muhraka sekarang. Ada tempat di Gunung Karmel namanya Muhraka, dan dia berkata kepada mereka, ayo, kita mau sekarang berkompetisi bersama-sama. Saya mau melawan anda. 450 Nabi Baal berkumpul di atas. Nabi Baal, kalau Baal dewa Kanaan, itu adalah dewa hujan. Dia bilang,
3,5 tahun gersang. Anda menyembah kepada dewa bola hujan yang namanya Baal. Ayo, saya akan kasih Anda duluan. Okey? Kita mau lihat kalau nabi-nabi palsu, Nabi Baal adalah nabi yang benar atau Allah Tuhan Israel adalah Tuhan yang benar. Ayo, membeli. Mereka membawa 2 ekor lembu dan mereka menyembelih 2 ekor lembu di puncak Gunung Karmel. Dan Elia berkata kepada mereka, ayo Anda dikasih duluan dan berdoa kepada nabi-nabi palsu Anda, Nabi Baal, supaya Nabi Baal akan menurunkan hujan dari langit. Okey? Dan dia berkata kepada mereka, kalau hujan akan turun dari langit, tapi dulu harus menyembelih 2 ekor lembu dan berdoa kepada Baal supaya Baal akan menurunkan api untuk menerima korban Anda. Kalau api turun dari langit dan menerima korban Anda, ya, itu berarti nabi Anda adalah nabi yang benar dan Tuhan yang benar. Baru hujan bisa minta hujan dari Nabi Baal untuk menurunkan hujan ke Karmel, ke Gunung Karmel itu. Mereka berdoa, mereka menyembelih 2 ekor lembu dan mereka mulai berdoa kepada nabi mereka, ayo Nabi Baal, ya, kita mau api yang turun dari langit itu akan menjadi bukti bahwa Anda Tuhan yang benar, Anda Baal, nabi yang benar. Mereka mulai berdoa di Gunung Karmel, bersoraklah, ayo, ayo. Tapi tidak ada jawab, pasti tidak ada jawab, karena nabi mereka nabi palsu, bukan nabi yang benar, bukan Allah. Tidak ada api yang turun dari langit untuk menerima korban. Jadi mereka bingung bagaimana. Dan Elia bilang, okey, sudah selesai. Sekarang saya akan membawa 2 ekor lembu ini. Dia menyembelih 2 ekor lembu. Dia bikin mezbah. Dia membawa 12 batu melambangkan 12 suku Israel, bikin mezbah di atas Gunung Karmel, dan dia membawa 2 ekor lembu dan dia menyembelih lembunya. Sebelum dia menyembelih lembunya di mezbahnya, dia membawa air dan dia taruh air di mezbahnya supaya semua orang akan percaya itu bukanlah Nabi Elia yang bikin api sendiri. Api akan turun dari langit. Meskipun ada air di mezbahnya, api akan turun karena api Tuhan akan membakar semua. Dan korban Nabi Elia akan diterima oleh Tuhan. Dan Nabi Elia berdoa, ya Allah, Abraham, Israel dan Yakub, saya berada di atas Gunung Karmel 3,5 tahun gersang. Dan saya mau bukti bahwa Anda adalah Tuhan yang benar. Dan langsung api turun dari langit dan korban Nabi Elia diterima oleh Tuhan. Dan nabi-nabi palsu 450 nabi palsu Baal dan Nabi Asyera juga, dewa yang lain. Istrinya Nabi Baal namanya Asyera. Ada orang menyembah kepada berhala, kepada Baal, dan ada orang menyembah kepada Asyera. 450 nabi-nabi Baal dan Nabi Asyera, dan 400 Nabi Asyera juga ditangkap di Gunung Karmel. Dan tentaranya mereka membawa mereka dan mereka membunuh mereka, dan di tempat yang namanya Sungai Kishon. Baru mereka mulai melihat awan muncul dari laut. Awannya berhenti di atas Gunung Karmel. Langsung hujan mulai turun. Itu mukjizat terjadi pada zaman Nabi Elia yang tinggal di Gunung Karmel. Sekarang kita akan berkunjung ke gereja Stella Maris. Dan sekarang Nazaret lagi ada di gereja Stella Maris Karmel. Skapuler Karmel nih. Nih skapuler Karmel Romo ya. Nih.
Lah, Romo kan Romo Karmel nggak? Mana baju Romo Karmel ya? Ngomong Lupa Romo. Romo lupa. nih skapulir Karmel loh ini. Ayo kita bisa. Bro. Hey, how are you? Ingat saya? Ya, wow, sebelum corona kita sudah bekerja sama Iya, saya. iya. Ya. Bro bawa grup mana? Grup dari Filipina. Filipin. Oh. Ya. Philippine 055. Philippine 055. Kabayan. Hello Philippines. Halo. Happy Ash Wednesday. Happy Ash Wednesday. Maju-maju ada gua di depan. Foto di dalam gua, doa di dalam gua. Foto dan doa di dalam gua. Apa Ibu? Ya, silakan. Para saudara-saudari terkasih, saya hari ini merasa berbahagia sekali karena ini pertama kali setelah 4 kali saya ke Tanah Suci bersama dengan Nazaret. Hari ini saya mungkin saya membaca ininya salah. Tiba-tiba saya sudah ada di sini. Saya membawa jubah Karmel, tapi karena saya tidak tahu bahwa saya Akan ternyata berkunjung. sudah di Karmel. Ini surprise luar biasa sekali. Anda tahu yang saya pakai ini adalah skapulir Karmel. Oh, sebentar Romo. Ini skapulir Karmel. Maksudnya skapulir itu apa Romo? Skapulir Karmel yang ini itu sama yang dipakai di atas, yang dipegang oleh Bunda Maria. Oh, sebentar Nah, yang saya dipegang zoom. oleh Bunda Maria itu sama dengan yang ini. Oh, Ini namanya skapulir. skapulir ini Romo ya. Jadi bagi saya hari ini semacam satu surprise luar biasa sekali. Sebagai Iya, tiba-tiba sudah ada di sini. sebagai Romo dengan Ordo Karmel. Iya, kami berasal dari sini. Sebentar saya akan tunjukkan gua di mana permulaan Ordo Karmel. Ini salah satu ordo di dunia yang tidak punya pendiri. Oh. Jadi ordo yang tidak punya pendiri, ordo yang menginspirasikan hidupnya dari cara hidup Nabi Elia di Gunung Karmel. Jadi Oke. Gunung Karmel selalu bagi kami menjadi sumber mata air, sehingga disebut dengan wadi ain. Wadi air. Ya. Oke. Terima kasih Nazaret. Wah. Biasa surprise-nya. Enggak, bukan surprise Romo. Bukan. Kita ke gua ya Romo. Ya. Ya, kita ke gua tempat Nabi Elia bersembunyi. Sekarang kita ke gua tempat Nabi Elia pertama kali. Kata ini yang paling terkenal dalam Karmel. Zelo zelatu sumpron nomino deo exercituum. Itu terjawab di gua ini. Oke, sekali lagi pelan-pelan Romo. Apa tadi? Kata penting di dalam Ordo Karmel yang menyangkut gua ini itu kata zelo zelatu sumpro domino deo exercituum. Artinya aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah bala tentara. Ini sebenarnya spirit dari doa. Bahwa doa itu sebuah pekerjaan yang berat kalau orang mau setia. Oke. Kita lanjut ke Ini. gua ini. Di gua inilah kata itu dari yang saya sebut itu zelo zelatus sum pro domino deo exercitum. Ketika Allah pertama kali menampakkan diri kepada Elia dengan cara yang berbeda. Kalau sebelumnya Allah menjumpai manusia dengan petir, guntur, gempa, tetapi di gua ini Allah hadir di dalam rupa yang berbeda, yaitu lewat angin sepoi-sepoi basah. Oh. Demikian para saudara.
dia berkata kepadanya, apa malaikat Tuhan berkata kepadanya? Hai Maria, Oh, kamu mengandung dari Roh Kudus. kau dikaruniai karena akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dari Roh Kudus. Pada waktu itu Bunda Maria bertunangan, masih belum bersuami. Dia bertunangan saja sama seorang yang bekerja sebagai tukang kayu yang namanya Yusuf, berasal juga dari kota Daud, dari kota Bethlehem, tapi mereka pindah ke sini. Dia berasal dari kota Bethlehem, tapi sesudah Bunda Maria melahirkan Yesus di kota Bethlehem, Raja Herodes Agung yang mau membunuh banyak anak-anak yang berumur di 2 tahun dan bawah. Jadi malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepada Yusuf dan berkata kepadanya, ayo, harus melarikan diri dari Nazaret ke Mesir. Berapa lama dia jalan? Oh, mungkin 1 bulan. Sebulan, jauh sekali. Dan sesudah mereka kembali, sesudah aman, sesudah Raja Herodes Agung meninggal dunia dan anaknya yang menguasai di antara kita. Sabda yang menjadi Verbum caro factimis. Bunda Maria ada di atas malaikat Tuhan, dia juga memperlihatkan diri kepadanya dan 4 Yohanes, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Gereja ini Bapak dan Ibu dibangun oleh arsitek terkenal, bukan Antonio Barluzzi tapi Giovanni Muzio, arsitek dari Italia. Dia membangun gereja ini tidak ada banyak dekorasi di dalam gereja ini ya, karena mencerminkan Bunda Maria yang sangat alami dan sangat sederhana. Oke, jadi Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam gereja. Tolong diam di dalam gereja ini karena kita mau turun ke rumah Bunda Maria. Boleh ambil foto di depan rumah Bunda Maria, boleh juga. Rasakan genggaman tangan itu, bahwa ada satu masa di mana kamu berjanji di hadapan imam. Kalau kamu boleh membayangkan bahwa Romo yang saat ini berdiri adalah Romo yang kalian, saudara-saudari, pada waktu yang lampau kami telah dalam hati saling berjanji untuk saling
karena tempat Tuhan membuat mujizat. Ini pada saat yang istimewa akan kembali mengucapkan janji setia ini, sambil mohon agar Roh Kudus senantiasa memperkuat janji setia yang Anda janjikan. Ini jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan mantap, sebagaimana dahulu Anda pernah menjanjikan dengan mantap pula. Saling berhadapan. Apakah saudara-saudari sungguh dengan ikhlas hati hendak memperbaharui janji nikah saudara-saudari? Ya. Bersediakah saudara-saudari berdua tetap saling mencintai, membantu dan menghormati sepanjang hidup? Ya, bersedia. Sekarang saya bertanya kepada para suami, saudara-saudara, bersediakah saudara tetap mencintai, menghormati istri Anda dan setia padanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Bersediakah saudara-saudari tetap mencintai, menghormati suami yang ada, yang sekarang ini berada di hadapan, dan setia padanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka?
justru sih aku lebih seneng yang kayak gitu. Excited banget. Aku kan sempet kuda olahraganya. Oh iya. Di bawah. Nih masuk sini. Hati-hati ya, yang sepatunya nggak itu. Nah, hati-hati kalau jalan. Hati-hati tumpukan es. Mana nih Romo? Kita kumpul dulu dong. Romo kita kumpul yuk. Ya Nasaret kumpul sebentar yuk. Hah? Kita gimana? Boleh kumpul di sana, yuk. Kumpul di mana, Romo? Nasaret. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Ayo foto, ayo berapat foto. Kita ke Gunung Presepi di mana mereka coba mendorong dia. Mulai dari situ perhentian pertama dan selesai di sini. Oke. Jadi ini tempatnya dari mana, lewat mana Tuhan Yesus datang. Ya, waktu dia pindah dari kota Nazaret ke kota Kapernaum, dia pakai jalan ini dan gunung ini Bapak Ibu namanya Gunung Arbel, ya, Gunung Arbel. Kita berjalan di kaki Gunung Arbel. Dan untuk mengalami jalan dipakai oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Lembah Al-Hamam. Al-Hamam namanya atau merpati. Al-Hamam artinya merpati. Dan ini desa Al-Hamam, desa Muslim. Tapi gue dengerin mobil nggak masalah kali. Iya. Nggak bawa topi ya tadi? Topi ya, si Bang nggak dibawa? Ini udah pakai topi. Bukan topi yang itu, jadi salin. Kalau Atas mana? Orang onta loh. Kan mendingan jalan daripada onta. Setuju. Onta juga naik. Angka bintang saya. Puncaknya di sini. Sana. Oke. Jadi ini Gunung Arbel dan sekarang kita berada di kaki Gunung Arbel di lembah Al-Hamam. Kalau kita lanjut ya arah barat kita akan sampai ke Nazaret. Nazaret lagi? Ya. Belum ya? Dan di sini ada mata air. Sekarang kita melihat mata airnya. Ya. Ya, Taman Bohai bagus. Bahai, bohai. Bahai.
Kita melihat melihat kaki. Kita dari kaki Bukit Arbel ya. Di sini juga tempat Tuhan Yesus juga pernah jalan dari Nazaret menuju ke Kapernaum. Gak ada di sini, bro. Nanti kita ke Yordan. Sungai Yordan ada pasti. Mata air Arbel sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi selain Tuhan Yesus lewat jalan ini, Tuhan Yesus pun pasti juga menggunakan air ini. Nah, ini lebih bersih airnya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami pada hari ini ada di Sungai Yordan. Kami mengingat peristiwa Tuhan kami dibaptis di tempat ini oleh Yohanes Pembaptis. Inilah peristiwa yang Kau tunjukkan sebagai jalan lain dari peristiwa penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dengan pembaptisan kami juga disucikan, dipantaskan menjadi anak. Maka semoga Engkau memberkati air Sungai Yordan ini yang akan kami pakai untuk mengingat kembali peristiwa pembaptisan kami masing-masing demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Satu bawa satu sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hah? Video. Dalam nama Bapa. Sorry. Wait. Dalam nama Bapa. ikutan nanti sesi
Nggak lihat sini. Ya, siap. Thank you. Thank you. Jadi hari ini yang terjadi itu kan kalian sebagai saksi ya. Ya. Desi sudah 100% ya mau menjadi Katolik ini sudah 100% ya. Oke. Iya. Hari ini Sungai Yordan loh jadi saksi ini. Hari ini ketika kamu masuk Kasih jalan. dari persiapan untuk menjadi Katolik. Oke. Nanti ketika pulang ke Jakarta sudah mulai nanti bilang ke pastor paroki atau apa untuk siap untuk menjadi namanya tuh katekumen. Katakumen. Ya, jadi katekumen. Kita selalu punya maksud. Jadi kalau masuk sudah keluar dari air, Romo berkat, tapi berkat Romo adalah saudariku terkasih masuklah menjadi anggota katekumen Gereja Katolik Indonesia. Gereja Katolik itu saja ya. Sekarang kita sama-sama memberi kekuatan, dukungan kepada si Desi untuk masuk. Jalanlah pelan-pelan ke dalam, lalu ke sini. Nanti semua teman-teman akan ada di belakangmu, lalu Romo memberkati. Dengan kata-kata, selamat memasuki hari katekumenat dalam gereja Katolik. Oke? Kamu di sini gimana Romo? Aku jalan ke sana. Sampai ke tengah. Ke tengah sana. Terserah mau ke tengah. Masuk di sini nggak? Ini tasmu, sini tasmu. Ada yang Terserah dipegang. kamu lah, mau celup kah, mau setengah badan kah, mau mandi kah, itu kamu, itu urusan. Nanggung, Celup aja. Celup aja aku udah bawa salin sih Romo. Oke, siap. Ya. Tapi arahin ya aku. Celap, ya, celap apa celupin aja celup. Mari kita berdoa. Berdoa ya. Yang lain siap untuk pembaptisan. Pembaptisan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, pada hari ini saudara kami Desi ingin menjadi orang Katolik. Hari ini dia akan memasuki Sungai Yordan untuk mempersiapkan diri menjadi anggota katekumen Gereja Katolik. Semoga dengan peristiwa hari ini dia semakin kuat untuk mempersiapkan diri menjadi anggota Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh pegang. Tenggelamin aja udah sekalian. Cemplung lah. Iya nyemplung basah. Pegang ini boleh. Iya. Iya, cemplung lah. Itu aja.
Iya, situ aja cemplung udah. Oke. Cemplung. Nah, cemplung. Cemplung. Dalam nama Yesus. Cemplung. Iya, cemplung. Lalu tanda salib. Cemplung ke Cemplung. bawah. Cemplung dan tanda salib. Cemplung ke bawah terus tanda Ya, salib. tanda salib. Terus masuk, Kak. Ya, tanda salib. Berapa kali? Satu kali aja. Renang kayak dada habis itu. Udah. Keluar. Udah keluar. Nah, Renang kayak dada. Dingin ya? Oh ya, ini pada minta dipercik nih. Ada yang ada botol di sini. Ada yang bawa botol. Ya. Ada yang bawa botol. Yang bawa botol. Ada. Ada nggak yang bawa botol? Ada yang bawa botol nggak? Kuak. Permisi. Romo, aku di situ Romo biar bisa ngerekam Romo. tapi air. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari atas itu, Bro. Oh, dari atas itu ya. Tunggu saya. We'll guard it with our life. The problem is with the breeze blowing, it pushes up the temperature below the level. But the breeze blowing, it kills you. But that's the thing, you just have to get out of the water and get yourself someplace where you can get back out of the water. Yeah, some people, that's what they were trying to do. Okay. I guess they can't get baptized unless they go the other end. Can't get baptized. Tadi pas lu rame banget, ini sepi banget loh. Yesus kekasih jiwa awal, sungguh percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi
oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku maukan, apa yang Tuhanku melakukan, asalkan Tuhanku senang, mengkurniakan, namanya dimuliakan. Alright, oke. Ada satu lagi Bapak Ibu ya. Iya, biar bisa semuanya ini lah ya. Oke, bro, Mere bro. Ini Mama Mere kan ya? Kamu Mama Mere ya? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda. Terpujilah nama Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus Gak enak sama Romo nih. yang datang ke sini, di daerah ini, ya, dan dia ajarin semua penduduk Galilea yang mengikuti dia. Bukan saja penduduk Galilea, tapi Lebanon tidak jauh daripada Israel. Syria tidak jauh juga. Jadi orang Lebanon, orang Syria ikut Tuhan Yesus di sini, dan kita percaya bahwa Yesus tidak datang ke bukit ini, tapi semua orang berkumpul di bukit ini, dan dia menghadap ke orang yang duduk di bukit Sabda Bahagia dari kapal, dari perahu, dan dia ajarin mereka. Dia ada di dalam perahu dan mereka duduk di kapal. Di sini Bapak Ibu ada gereja, dibangun juga oleh arsitek terkenal yang namanya Antonio Barluzzi, bersegi 8 karena 8 bahagia. Pak Eki. Di sini Bapak dan Ibu, ya, di gereja ini altarnya, tidak ada altar yang ada di tengah gereja kecuali gereja ini. Altar gereja di setiap gereja ada di ujung timur, ya, di arah timur ke gereja. Tapi ini gereja ini altarnya ada di tengah gereja, ya. Salah satu gereja di mana altarnya ada di tengah gereja. Sister yang petugas di sini dari Irak, dia masih bahasa sehari-hari Tuhan Yesus bahasa Aramaik, Aram. Paus Yohanes Paulus yang kedua dan Paulus yang ke-6 datang ke sini. Paulus ke-6 datang ke sini pada tahun 1964, dan Paus Santo Yohanes Paulus yang kedua datang ke sini pada tahun 2000, dan dia khotbah di bukit juga, dan banyak orang ikut, ya, termasuk orang tua saya datang ke sini ikut misa di Bukit Sabda Bahagia bersama Yohanes Paulus yang kedua. Dan mereka dua-duanya dua paus, mereka kasih stola mereka untuk memberkati gereja ini. Masih ada stola
Paus Yohanes Paulus yang kedua dan ada juga stola Paulus yang ke-6. Tahun 2000 ya bro ya? Tahun 2000. Please silence. Ya, ini Sister Columba. Please silence. We have a group of praying. Please. Ini suaranya ya, recognize suaranya Sister Columba. Saya akan mengenal Silencio. dia kepada grup ini. Dan di dalam gereja Bapak dan Ibu, gereja ini dibangun pada masa Presiden atau leader general Benito Mussolini. Ya, dananya dia. Dan Benito Mussolini adalah rasis. Dan dunia yang kedua dia orang yang tidak terlalu sosialis ya. Sematik Ya, dan fasis. Ya, orang fasis. Dan dia suruh arsitek terkenal yang namanya Antonio Barluzzi untuk menulis bahagia bagi dia. Jadi 8 bahagia yang disebutkan dalam Alkitab Matius pasal 5 plus 1 berbahagialah Benito Mussolini karena dia mendonasi uang untuk membangun gereja ini. Tapi baru sudah masa fascism sudah lewat, bahagia ini dihapus. Jadi sekarang ada 8 bahagia di sini. Gereja yang terletak di Bukit Sabda Bahagia. Di sana ada biara di mana suster tinggal. Dan dulu saya pernah makan siang di situ. Mereka juga ada restoran dan banyak grup datang ke sini untuk makan ikan petrus juga. Tapi dulu sekali. Dulu ya. Nggak ada. Ya, sekarang ini tidak ada. asli namanya apa? Bukit apa? Bukit Sabda Bahagia. Ya. Mount Beatitudes. Mount Beatitudes. Beatitudes itu Sabda Bahagia juga. Okay. Mount Beatitudes. Mount Beatitudes. Jadi Bapak Ibu semua batu ini yang arsitek menggunakan itu adalah batu lokal namanya basalt stone volcanic rock karena daerah ini adalah daerah volcano ya sekitar 50.000 tahun yang lalu di sini ada volcano besar jadi warnanya hitam ya namanya basalt. Per favore silenzio. Okay. Silenzio. Por favor. Abbiamo gruppi in preghiera. Per favore silenzio. Sister Colombo. Grazie mille. Fate foto che silenzio. Mari kita bicara sama dia. Arieto kete tus Bangladesh de keol solo tomelase de ekela kolomokola.
يس بقول لك نسيت انا رحت تاني على جاي سلم علينا رائد توصل حبيبي انا سعيد memberi makan 5.000 orang laki-laki. Makan 5.000 orang laki-laki. Ya. Dengan dua potongan roti, 5 roti. 5 roti, 2 ikan dan 5 roti. 5 roti 2 ikan. 5 roti nggak dikasih makan. Dikasih. Oke. Dikasih. Cuman hitungannya kepala keluarga. Oh gitu, oke. Oke, siapa lagi? Saya. Mereka ke toilet ya semua. 5 roti 2 ikan. Saya tunggu biar mereka bisa dengar juga. 5 roti. Ini apa? Air. Ini batu kilangan. Batu kilangan Bapak dan Ibu. Alat seperti ini digunakan pada zaman Tuhan Yesus. Apa alat ini? Alat ini itu adalah batu kilangan untuk pemerasan zaitun. Jadi sesudah musim panen, mereka panen zaitun. Mereka membawa semua zaitunnya ke sini. Ya. Baru ada Gilingan lembu atau keledai yang berputar-putar untuk menyuling zaitun. Minyak zaitun bukan menjadi langsung minyak zaitun. Menjadi seperti pasta. Pasta dikumpulkan lagi, pasta yang berat dan basah. Pasta basah ya, dikumpulkan lagi, dipres lagi untuk menjadi minyak zaitun yang luar biasa. Ya, minyak zaitun yang namanya extra virgin olive oil. Yang kita sudah beli di tempat minyak zaitun Abu Samir kemarin ya. Ya, ada yang beli minyak zaitun yang luar biasa. Pemerasan pertama biasanya dikasih seperti persembahan kepada gereja dan kepada sinagoge dan kepada Beit Suci 2000 tahun yang lalu. Okay. Sampai saat sekarang ada lampu-lampu di dalam gereja ortodoks pakai minyak zaitun. Okay. Di gereja Katolik tidak ada lilin, ya, tapi di gereja ortodoks di makamnya Kristus kemarin, ya, semua lampu-lampu yang ada di atas masih pakai minyak zaitun. Dan minyak zaitunnya dari pemerasan pertama. Mereka press, yang hasil yang pertama biasanya dikasih ke Tuhan, kepada Yesus, kepada Tuhan, ke gereja-gereja. Oke? Sampai saat sekarang. Masih sampai saat sekarang. Tapi di gereja ortodoks Yunani, itu aliran ortodoks Yunani, ortodoks. Tapi di sini Bapak dan Ibu kita berada di gereja namanya gereja Tabka. Kata Tabka itu dasarnya dari kata heptapegon. Heptapegon dalam bahasa Yunani artinya 7 mata air. Hepta artinya 7, egon air, 7 mata air. 7 mata air yang mengalir dari gunung Arbel. Kita melihat satu ya dari gunung Arbel. Kemarin ya kita ke situ. Ada satu dari gunung Arbel mengalir ke Danau Galilea. Okay? Dan nanti kita akan melihat yang kedua di dalam gereja Primat Petrus yang ada di seberang gereja ini. Di sini Bapak dan Ibu ada satu mukjizat penting sekali yang terjadi, itu adalah Tuhan Yesus berjumpa bersama banyak orang yang datang untuk belajar juga dan untuk dengar
sabda Tuhan dan dia datang ke sini. Mungkin juga di sini Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus sering mengajar orang dari Galilea dan orang dari semua tempat-tempat yang ada di dekat Galilea, seperti Lebanon dan seperti Syria. Dan banyak orang menjadi lapar. Ya. Bagaimana mereka mau makan? Ya. Dan mari kita Bapak dan Ibu membaca dari Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai ayat 44. Boleh? Baca. Thank you. Supaya Yes, Injil Markus bab 35 Markus 6 pasal 35 sampai 44. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu, supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia Kapernaum itu karamel juga kalau saya tahu. Bukan ya? Bukan, Kapernaum bukan karamel ya?
Gereja namanya Primat Petrus. Primat Petrus. Atau Gereja Mensa Christi. Dua kata dalam bahasa Latin, Mensa Christi. Mensa artinya meja dalam bahasa Latin, Christi Kristus, meja Kristus. Apa yang terjadi di sini Bapak dan Ibu menurut Injil Yohanes pasal 21? Tempat ini adalah tempatnya di mana Tuhan Yesus pernah memperlihatkan diri untuk ketiga kalinya sesudah dia bangkit. Oke? Untuk pertama kali dia memperlihatkan diri kepada siapa? Maria Magdalena, dekat kuburannya yang ada di kota Yerusalem. Kemarin kita ke kota Yerusalem. Ada gereja Katolik namanya Gereja Maria Magdalena di kota Yerusalem dekat kuburannya. Dan saya sudah tunjuk untuk beberapa orang di mana Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada Maria Magdalena. Yang kedua kali Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada dua murid Emmaus. Dan yang ketiga kali dia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya di pinggir Danau Galilea. Karena Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan rasul-rasul mengalami masa bahagia di daerah Galilea. Mereka tinggal di sini, Tuhan Yesus tinggal di sini selama 3,5 tahun. Dia bertemu dengan rasul-rasul, Petrus, Yohanes, Yakobus, Maria Magdalena bertemu bersama dia di sini. Dan Tuhan Yesus memperlihatkan diri untuk ketiga kalinya kepada mereka di pinggir Danau Galilea. Mereka tidak tahu siapa ini yang memperlihatkan diri. Dan dia berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke kanan. Karena mereka coba menjala ikan, mereka tidak dapat ikan sepanjang malam. Dan dia berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke kanan. Dan mereka berhasil. Mereka dapat 153 ekor ikan. 153 ekor ikan. Apa artinya 153? Kalau nomor ini diterjemahkan, ada numerical dan alphabetical. Nomor ini diterjemahkan ke alfabet huruf Ibrani 153 menjadi dua kata dalam bahasa Ibrani, Ani Elohim, aku adalah Tuhan. Ini penting sekali. Dan pada zaman itu, pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus, ya, ada 153 bangsa yang tinggal di seluruh dunia pada zaman Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah kepala semua bangsa-bangsa ini. Dia adalah Tuhan kepala semua bangsa-bangsa ini. Di sini juga Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini Yesus dan ini Petrus. Lebih daripada mereka. Dan Petrus jawab, ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus jawab, gembalakanlah domba-domba. Waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, dia pakai kata agape. Agape dalam bahasa Yunani artinya kasih tertinggi. Kasih kepada Tuhan. Kasihan ilahi. Kasih ilahi. Bukan manusia kepada manusia. Tapi waktu Petrus jawab, dia menjawab pakai kata filio. Filio artinya kasih sama manusia, kasih manusia. Tapi Tuhan Yesus ulang kembali, apakah engkau menagape aku lebih daripada mereka? Petrus juga jawab kembali, saya menfilios
engkau, manusia ke manusia. Dan Tuhan Yesus ulang kembali untuk ketiga kali. Apakah engkau menfilios aku? Ya, turun sedikit, tingkatnya turun sedikit ke filios, manusia ke manusia. Langsung Petrus mengerti dan dia tahu maksudnya apa Yesus. Waktu dia bertanya 3 kali, dia ulang kembali 3 kali. Dan dia berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Karena Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ya? Dan Petrus menjadi murid pertama, menjadi utusan. Primat Petrus diutamakan untuk melanjutkan. Karena menurut gereja kita Katolik, Petrus adalah paus pertama. Paus pertama. Dia menjadi paus pertama di sini. Waktu Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Dan waktu Yesus juga berkata kepadanya, Petrus, di atas batu karang ini saya mendirikan jemaat. Itu terjadi di tempat kemarin, on the way to Hermon. Kita melihat kita melewati tempat namanya Banias, pengakuan Petrus menurut Injil Matius pasal 16. Tapi semua cerita-cerita yang di sini terjadi pada di dalam Injil Yohanes pasal 21. Dari sini, dari tempat ini Bapak dan Ibu, ya, rasul-rasul menyebar, mereka pergi ke mana-mana. Petrus pergi ke Antiok. Santo Paulus pergi ke Roma. Dia menulis surat Santo Paulus kepada jemaat Thessaloniki, Roma, Filipi, Galatia, Filipus, Korintus, semua. Dan dari sini juga Bapak Ibu, Markus pergi ke Mesir. Dia mendirikan gereja Koptik. Sekarang gereja Koptik, Anda sudah masuk beberapa gereja Koptik Mesir, ya? Mereka asalnya dari Markus. Santo Thomas pergi ke India. Andreas pergi ke Inggris, Scotland, St. Andrews. Sekarang mereka ya menjadi patron. Ya. Anglikan ya. Andreas, baru siapa lagi? Thomas India, Markus pergi ke Mesir, Petrus ke Antiok, Paulus ke Italia dan Eropa, dan selanjutnya dan Yohanes pergi ke Yunani. Akhirnya dia meninggal dunia di Patmos, Pulau Patmos. Dia dipenjarakan di Pulau Patmos. Jadi tempat ini sangat penting karena agama Kristen, ya, mulai menyebar dari sini kemana-mana di seluruh dunia. Dan di dalam gereja Bapak dan Ibu ada altarnya, dikenali dengan nama atau namanya nama gereja ini, gereja Katolik, Mensa Christi, Meja Christi. Karena Kristus waktu dia berkata kepada murid-muridnya untuk tebarkanlah jalanmu ke kanan, mereka dapat 153 ekor. Waktu mereka sampai ke pantai ke sini, mereka diundang oleh Yesus untuk makan bersama-sama di meja Kristus yang ada di dalam altarnya sebagai batu besar. Itu adalah Mensa Christi, meja Kristus. Tempat ini sangat penting Bapak dan Ibu, sangat luar biasa, dan ada di pinggir Danau Galilea. Kita juga ada kesempatan untuk masuk ke gereja, berdoa, dan kalau mau foto-foto di pinggir Danau Galilea di bawah boleh juga. Oke Bapak Ibu, bagus? Jelas? Okay. Pokoknya apa namanya Salim? Sycamore. Yuk cek air terus kita naik yuk. Ya yang udah bisa tunggu di atas aja dulu. Tunggu di atas, duduk dulu. Udah. Ya kalau danau terus habis itu tunggu di tengah.
Ya. Tempat ini menjadi juga gereja pada zaman orang Bizantium. Ini kita bisa melihat peninggalan gereja bersegi 8 seperti gereja yang tadi di Bukit Zaitun, di Bukit Sabda Bahagia. Okay. Dan tempat ini Bapak dan Ibu dulu adalah rumah Petrus dan ibu mertuanya. Di sini kota Kapernaum, banyak mukjizat terjadi di kota Kapernaum. Satu mukjizat yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus oleh sakit demam. Yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah. Atap rumah dibuka, bawa tilamnya dia. Ya, karena banyak orang mereka datang untuk melihat dan berjumpa dan mengalami mukjizat Tuhan Yesus. Dan mereka menghancurkan atapnya dan mereka menurunkan dia pakai tali. Oke? Kalau Anda hidup di sini 2000 tahun yang lalu, Anda bisa bertemu dengan Yesus karena kampung ini kampungnya Kristus. Dia pindah dari Nazaret ke sini. Dia tidak diterima dengan baik di Nazaret. Dan dia pindah dari Nazaret ke sini. Dan dia datang ke sini karena orangnya sangat sederhana dan rendah hati di tempat ini. Bekerja sebagai nelayan laut. Siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Di sini Tuhan Yesus juga pernah bertemu untuk pertama kali bersama orang yang bekerja sebagai pemungut cukai dan berkata kepadanya, ayo ikutlah aku. Siapa nama dia? Matius. Zakheus di Jericho. Matius ada di sini. Matius bekerja di sini. Petugasnya di sini. Kenapa dia petugasnya di sini? Dia petugas jalan tol. Kalau di Indonesia jalan tol. Karena tempat ini, Kapernaum, menjadi tempat persimpangan jalan. Di jalan International Highway 2000 tahun yang lalu, biasanya kalau orang mau pakai jalan dari Afrika ke Eropa, mereka ada beberapa perhentian, mereka harus melewati tempat ini. Jalan yang namanya Via Maris. Via Maris artinya di seberang laut, di pinggir laut. Jalan ini menghubungi Afrika, benua Afrika ke Eropa melalui Tanah Suci. Jalan yang ada di seberang laut, Via Maris. Mulai dari Afrika, baru ke Alexandria, baru naik sedikit ke Gaza, baru dari Gaza naik ke kota Ashkelon, Ashdod, Tel Aviv, ya Haifa, baru dari Haifa belok ke kanan, datang ke Megiddo, Armageddon. Ya, Megiddo adalah perhentian penting sekali, Megiddo. Baru dari Megiddo datang ke Tiberias, baru dari Tiberias menuju ke utara dan lanjut sampai Damaskus. Ya, sampai Syria, Damaskus, baru ke Eropa. Karena Damaskus tidak jauh daripada Eropa. Lebanon juga tidak jauh daripada Eropa. Jadi jalan ini namanya jalan Via Maris. Jalan Via Maris 2000 tahun yang lalu. Setiap orang yang mau dari kota, dari Afrika ke Eropa, atau mau dari Eropa atau Mesopotamia juga, Mesopotamia, karena ada beberapa jalan, ada satu jalan pergi ke Mesopotamia, ke Irak, Persia, ya. Jadi orang yang mau dari Afrika ke Eropa atau dari Eropa ke Afrika, mereka harus lewat sini, Via Maris. Dan dia harus menginap mungkin 1-2 malam di sini. Itu berarti kampung ini, walaupun kampungnya orang Yahudi yang sangat rendah hati, tapi masih ada uang, kampungnya kaya. Kampung ini kampung kaya. Dan Tuhan Yesus pindah ke sini karena juga banyak orang datang. Dan mereka akan mengalami mukjizatnya. Banyak orang datang ke sini, menjadi pusat. Tempat ini menjadi kota ramai sekali, ya. Orang pergi, orang datang, orang menginap di sini.
ini peninggalannya dan ada sinagoge di situ dari zaman Tuhan Yesus. Ada di bawah, ada sinagoge ini punya 2 lantai. Lantai yang ada di bawah atau dasarnya, basis adalah pakai batu hitam. Itu sinagognya dari zaman Tuhan Yesus, dan sinagog yang ada di atas ini kita bisa melihat orang yang berdiri dan berkunjung di situ dari zaman orang Bizantin. Tempat ini Bapak dan Ibu sangat luar biasa, ya. Karena tempat ini mulai dikenali dengan nama Kota Mujizat. Kota Mujizat. Banyak mujizat Tuhan Yesus terjadi di kota ini. Ada juga mujizat satu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kalau dia sakit pendarahan selama 12 tahun, itu berarti menurut orang Yahudi dia menjadi orang najis. Ada kenajisan. Kenapa? Darah. Kalau ada orang yang pegang darah atau mendekati orang yang sakit pendarahan menjadi najis, harus masukkan diri ke dalam kolam pentahiran. Tapi dia langsung datang dan dia pegang jubah Yesus, baru menjadi sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata kepada semua, bertanya, siapa pegang jubah aku? Dan dia jawab, ya, saya Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, karena hati anda penuh iman, imanmu menyembuhkanmu. Imanmu menyembuhkan. Dan di sini Tuhan Yesus menyembuhkan dan membangkitkan anak Jairus dari kematian di sinagoge, anak perempuan Jairus, ya. Banyak mukjizat terjadi di kota Kapernaum. Banyak mukjizat. Tapi orang yang tinggal di sini masih belum percaya. Orang yang tinggal di sini mereka tidak percaya, dan kota ini dikutuk oleh Tuhan Yesus bersama kota Betsaida dan bersama kota Korazin. Akibatnya apa? Kota ini tidak dibangun kembali. Sesudah gempa bumi menghancurkan kota ini, ya, tidak dibangun kembali. Setiap kota yang lain yang dihancurkan dibangun kembali, kecuali Kapernaum, Korazin dan Betsaida masih ada dalam reruntuhan. Rumah-rumah orang biasa yang tinggal di kota Kapernaum ini. Tempat ini juga Bapak dan Ibu, di sana di mana ada kubah merah, versi ortodoks, ya, gereja ortodoks Kapernaum. Di sini gereja Katolik, ya, dan kita bisa melihat rumah Petrus dan ibu mertuanya. Dan di sana sinagoge, dan di situ ada patung Petrus yang pegang kunci kerajaan surga. Hanya Tuhan Petrus, Matius pasal 16, ya, terjadi di sini. Tempat ini Bapak dan Ibu terjadi yang namanya Domus Ecclesia. Domus Ecclesia artinya rumah gereja di dalam rumah. Karena pada zaman orang Romawi tidak boleh menyembah kepada Tuhan, tidak boleh berdoa tidak boleh menjadi orang Kristen. Jadi mereka tempat ini dirubah, rumah Petrus dan ibu mertuanya menjadi gereja pada zaman orang yang dikenali dengan nama Judeo-Kristen, orang Yahudi yang menerima Yesus. Dan ini lambang ikan atau iktus mulai dari sini. Kalau tahu lambang ikan, karena orang Romawi tidak akan tahu apa artinya lambang ini. Orang Kristen pertama, orang Yahudi yang menjadi Kristen, mereka bikin lambang ikan di dalam lumpur, pasir. Biar semua orang bisa melihat, supaya mereka akan datang dan masuk dan belajar Alkitab dan belajar bersama Rasul-Rasul dan cerita-cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Di sini Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus mengusir orang yang sakit roh jahat di dalam sinagog. Ini bukan mujizatnya yang terjadi di mana roh jahat yang diusir dari orang ini masuk ke dalam babi, dan babi membunuh diri, ya, di dalam air. Bukan. Kenapa? Alasannya karena di sini kampungnya orang Yahudi. Tidak ada babi. Tidak ada babi, babi tidak halal, tidak kosher. Itu berarti orang Yahudi tidak makan. Di Geras. Di Gerasa, di Gerasa, Jordan. Pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu. Kenapa Petrus tinggal bersama ibu mertuanya? Dia nggak mampu beli rumah. Ya. Udah KPR gitu. PR belum ada. Iya. Kenapa tinggal bersama ibu mertuanya? Jawabnya asal. Mau tahu jawabnya?
Karena masaknya enak sekali. Mertua yang baik. Ditipu. Ya. Oke Bapak Ibu. Kau suka menipu ternyata. Ya. Jahil juga ya. Oke, 15 menit ya kita ada kesempatan untuk masuk ke dalam gereja ini. Sebelum makan siang rame ya. Sebelum makan siang rame ya. Dan kita akan bertemu di bis ya. Yang mau ke sinagog silakan, yang mau ke patung Petrus silakan.